S230. Malam itu sesaat sesudah Sean pergi, Jas sebetulnya datang ke rumah Sean. Hanya saja saat selesai menepikan mobilnya di carport, dia berjalan menuju gazebo. Jas tertegun. Dia melihat Sharon tersenyum dan tertawa lebar sekali. "Sudah lama aku tak melihatmu tertawa, Shah," gumam Jas dengan paper bag di tangan, berisi tas terbaru keluaran brand ternama. Jas pun diam saja di kejauhan melihat keceriaan Sharon yang tampak indah di mata Jas. Ada rasa cemburu menelikung hati Jas saat melihat Ustaz Ridwan yang begitu tenang dan sabar menjelaskan sesuatu. Jas melihat penampilan dirinya. Celana jeans dan kaos oblong saja. Mendadak kedua lututnya lemas. Dia menepi saat Danisha muncul dari teras. Tak ingin ketahuan jika dirinya sedang memperhatikan Sharon diam-diam. Akhirnya Jas berjalan lunglai menuju masjid khusus keluarga Dharma Wangsa yang diapit rumah utama dan basecamp anak buah Haji Saka dan Sean. Jas duduk di teras masjid. Terpekur sendirian menatap kedua sepatunya, lalu menoleh ke dalam masjid. Di sana ada 1-2 orang anak buah Sean yang sedang duduk berzikir. Hobiku memang clubbing dan nyaris tak pernah menginjakkan kaki di masjid dan entah sudah berapa lama. Jas membatin. Jas melihat hadiahnya untuk Sharon lalu ingat tawa Sharon yang tampak lepas. "Tapi kenapa saat bersamaku, tawamu tak pernah selepas itu?" Gumam Jas di keremangan lampu taman. Jas menghela napas dalam lalu beranjak menuju tempat wudhu hendak menunaikan sholat Isya. Di masjid, Jas kembali terpekur setelah menjalankan sholat Isya. Dia sering berkunjung ke rumah Sean tapi baru kali ini menyempatkan diri masuk ke masjidnya. Ruangan masjid ber-AC, siapapun betah berlama-lama di dalamnya, termasuk Jas. Dia terpejam, menunduk lalu berzikir menenangkan gundah yang tiba-tiba menyapa. Ada rasa khawatir melihat Sharon menatap Ustaz Ridwan dengan binar yang tak biasa. 15 menit kemudian Jas selesai berzikir, hal yang sangat langka dia lakukan. Jas keluar masjid lalu melangkah dengan tegap menuju gazebo. "Assalamualaikum." Salam Jas pada semua orang yang ada di gazebo. "Waalaikumsalam," jawab Ustaz Ridwan dan yang lainnya. Jas menyalami Ustaz Ridwan dengan hormat. Sungguh usia dia antara mereka tidak terpaut terlalu jauh, tapi aura Ustaz Ridwan begitu berkarisma. Jika Sean punya aura magnet cinta, simbol kekuasaan dan juga pemimpin yang bijak, maka Ustaz Ridwan memiliki aura iman yang menenangkan dan membuat orang segan. Jas meletakkan paper bag di samping Sharon. "Apa ini?" tanya Sharon. "Buka saja nanti di kamar, sesuatu yang kamu sukai," jawab Jas. Sharon tentu saja tak sabar. Dia bergegas melihat isi paper bag dan terbelalak. "Wah, baru aku mau ke butik besok, kamu sudah beliin untuk aku. Namu ku mau, Jas Cardian." Sharon tanpa sadar memeluk leher Jas. Ada luapan rasa senang di hati Jas karena Sharon tanpa sungkan memeluknya di depan Ustaz Ridwan. Tapi sekilas Jas melihat kilatan aneh di mata Ustaz tampan itu. "Hei, apa itu tadi? Kenapa manik mata Ustaz Ridwan tampak sedikit redup? Meski sedetik kemudian netral kembali? Jangan bilang Ustaz Ridwan ada perhatian pada Sharonku. Mungkin dia hanya merasa risih melihat Sharon memeluk lelaki yang bukan mahram." Jas membatin resah. Ustaz Ridwan memang secepat kilat menunduk setelah melihat Sharon begitu santai memeluk Jas. "Ini anak gimana sih? Kupikir dia naksir Pak Ustaz, tapi kenapa malah peluk-peluk Jas di depan Ustaz Ridwan?" Danisha membatin heran. Sharon memamerkan tas barunya pada semua orang lalu merapikannya kembali dan melanjutkan perbincangannya dengan Ustaz Ridwan. "Nah, secepat kilat dia lupa lagi denganku. Ya sudah, lanjutkan saja bincang-bincang manjamu dengan Ustaz Ridwan, Syah." Jas berpamitan hendak pulang dengan alasan mamanya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Sharon pun mencium pipi kanan kiri Jas. Aneh, bukan? Dia antusias dengan Ustaz Ridwan tapi sikapnya pada Jas tidak berubah. Jas pun heran.
Dia pikir dirinya sudah mengenal Sharon, tapi kali ini dia tak bisa menerka sikap Sharon. Ah, sudahlah. Biarkan Sharon menikmati kebersamaannya dengan Ustaz Ridwan, dia tampak begitu menikmatinya. Tapi kenapa Ustaz itu lagi-lagi menunduk setelah melihat Sharon mencium kedua pipiku tadi? Josh berceloteh dalam hati saat sedang menyetir. 40 menit berlalu. Lanita dan Sean kembali pulang. Sean menggendong Lanita dari dalam mobil. Semua orang yang ada di gazebo berteriak. Bagaimana? Apa kata dokter? Teriak Sharon. Positif, makanya aku gendong ke kamar. Lanita harus hati-hati naik turun tangga. Sahut Sean dengan senyum merekah. Sharon berlari menyusul Sean tapi niatnya hendak memberitahu Dane yang berada di kamarnya jika Lanita benar-benar hamil, sementara Sri dan yang lainnya kasak kusuk. Apa Tuan Sean berhasil menemukan penjual tahu gejrot? Gumam Sri. Coba kita tanya Rashid, kalau tidak, bisa semalaman Tuan gak pulang keliling perumahan cari abang-abang penjual tahu gejrot pakai gerobak. Sahut Naila. Rashid sendiri melajukan mobilnya menuju carpot. Tak berselang lama Rashid muncul di gazebo membawa kantong plastik besar. Apa itu? Tiny dan Nisha. Tahu gejrot, nyonya. Sahut Rashid. Pesanan Tuan Sean yang sedang ngidam. Alhamdulillah, akhirnya nemu juga. Sri dan yang lainnya mengelus dada. Kenapa banyak amat? Danisha mengernyit melihat isinya. Penghabisan, jadi diborong sekalian. Jawab Rashid. Nemu di mana abang penjual tahu gejrotnya? Tanya Dimitri. Di seberang klinik, di antara para penjual lainnya. Untung saja ada. Rashid duduk dan bernapas lega. Sean muncul di gazebo hendak mengeksekusi tahu gejrot. Semua orang melihat Sean makan dengan lahap ditemani Ustaz Ridwan yang dipaksa makan bersamanya. Padahal rasanya mas enakan buatanmu, Nei. Andai Tuan nyobain tahu gejrot buatanmu, bakalan mindo geura. Bisik Sri. Sri, lain kali kalau bisik-bisik itu pelan-pelan. Ujar Sean kalem. Tuan dengar, toh. Kakek Sri seraya mengusap tengkuknya. Ini sih tahu dibejek-bejek. Nanti aku bikin pakai bumbu selera Tuan. Rasanya pasti jauh lebih enak dari buatan abang-abang dan buatan Naila. Ucap Dimitri menimang-nimang piring berisi tahu gejrot di tangannya. Sri Sias menaikkan cuping hidungnya pada Dimitri. Bikin kade demes saja nggak juga sampai sekarang. Sri mencebik. Lah, Tuan nggak request, kok? Kelit Dimitri sambil mendelik manja. Sri pun memutar bola matanya malas. Ustaz Ridwan hanya mesem. Dia melihat Sean dengan seksama, betapa orang kaya di hadapannya sama sekali tidak ada jarak dengan bawahannya. Tapi meski begitu, semua bawahannya tak ada yang ngelunjak. Bercanda tapi tetap hormat dan santun. Sungguh dirinya merasa damai berada dalam lingkungan keluarga Dharma Wangsa. Acara makan tahu gejrot selesai. Semua orang diusir manja oleh Sean karena dia hendak bicara serius dengan Ustaz Ridwan. Tuan mau bicarakan hal apa dengan Ustaz Ridwan? Tanya Dimitri pada Suzana saat mereka berjalan ke kamarnya. Tuan berencana mengubah panti asuhan Sangraloka jadi pesantren. Jawab Suzana. Wah! Pekik Dimitri seraya mengacungkan dua jempol tangannya. Sean, Aji Saka dan beberapa donatur tetap memang sudah berencana untuk membuat panti asuhan Sangraloka sekaligus menjadi pesantren khusus anak-anak yatim piatu dan terlantar. Rencananya, Ustaz Ridwan akan dijadikan pimpinan pesantren tersebut, berdampingan dengan Ibu Umaya dan tentu saja merekrut sumber daya manusia lainnya yang betul-betul memahami agama untuk dijadikan pengajar di Sangraloka. Usul menjadikan panti asuhan sekaligus pesantren khusus pun tercetus dari Lanita. Dia ingin anak-anak kecil di sana mendapatkan pengajaran dan pembekalan agama yang lebih sejak usia dini. Keinginan Lanita disambut dengan antusias oleh Aji Saka dan para donatur tetap.
Keesokan harinya, Sean tidak bisa ikut holakoh di masjid bersama Ustaz Ridwan. Ada jadwal meeting penting yang tak bisa ditinggal. Namun kemacetan luar biasa mengepung perjalanan Sean ke kantor. Untung saja, rekan-rekan bisnis Sean yang akan mengikuti meeting pun sama-sama terjebak macet. Sean bisa bernapas lega. Saat Rashid dan Sean asyik dengan pikirannya sendiri melihat mobil mengular di depannya, sayup-sayup dia mendengar dendang khas penjual tahu bulat. Tahu bulat 500-an digoreng dadakan. Sean mengernyit melihat jalan pertigaan yang tepat berada di sampingnya, jalan menuju Perumnas. Dia melihat mobil memakai pengeras suara menyuarakan jargon khas penjual tahu bulat. Belok ke Perumnas. Titah Sean pada Rashid. Tak ada jalan lewat sana, Tuan. Siapa yang putar jalan? Aku mau beli tahu bulat. Cepat nanti penjualnya keburu pergi. Rashid patuh. Dia membelokkan mobilnya keluar dari antrian macet yang mengular. Kau pernah beli tahu bulat? Tanya Sean. Belum pernah, Tuan. Sean turun tepat di depan penjual tahu bulat. Tahu bulatnya, Mister? Ujar sang penjual memanggil Sean dengan sebutan Mister karena wajah bulenya. Tahu kok bulat? Bukannya persegi 4? Tanya Sean mengernyit. Sang penjual tahu bulat bingung harus menjawab apa. Oh, ini sapo tahu, ya? Tanya Sean lagi. Bukan, Mister. Tahu sapo mahal, ini cuma 500-an satu. Jawab si penjual. Sean kembali mengernyit. Kenapa harganya murah sekali? Hei, coba kalian bayangkan bagaimana jadinya bahan baku tahu bulat dari tahu sapo? Berapa harga satuannya? Rashid membatin bingung. Aku beli 30 biji. Pinta Sean. Sang penjual cekatan memasukkan tahu bulat ke kantong plastik. Nomor, kenapa yang ini? Tadi bilangnya digoreng dadakan, ini sih sudah jadi. Sean protes. Rashid sudah siap-siap saja mengeluarkan lembaran berwarna merah dari dompetnya. Ini kasusnya pasti akan seperti mangga 3 biji. Terka Rashid. Tapi Mister, ini baru saja diangkat dari penggorengan, masih panas pula. Sahut si penjual sangat sopan. Nomor, aku tak lihat taunya digoreng jadi judulnya bukan digoreng dadakan kalau kamu kasih tahu yang sudah jadi. Goreng yang baru saja. Pinta Sean. Sang penjual melongo, tapi Rashid segera berbisik. 30 biji digoreng dadakan 100.000 apa cukup? Turuti saja permintaannya, istrinya sedang hamil muda. Oh, siap. Si penjual gesit menggoreng tahu mentah permintaan Sean. Sean sabar menungguinya di dalam mobil. Tak berselang lama, tahu bulat sudah ada di atas pangkuan Sean. Dia mulai menggigit dengan ragu. Loh, mana isinya? Kenapa kosong melompong? Daging taunya mana? Sean heran. Rashid menelan ludah lega. Untung penjual tahu bulat sudah pergi jadi mereka tidak akan kebingungan jika Sean minta isi tahu. Nih, buatmu saja. Sean memberikan kantong plastik tahu bulat pada Rashid. Terima kasih, Tuan. Nanti saya makan bersama yang lain di kantor. Tahu bulat 500-an 30 biji dibayar 100.000. Tapi nggak dimakan karena isinya kopong. Baiklah, tak apa-apa ini demi Nona Lanita yang sedang hamil muda. Turuti saja apapun keinginan bos. Rashid tersenyum sabar. Di depan pertigaan sana, kemacetan pun sudah mengurai sempurna. Sepertinya apapun makanan ngidam Sean, semesta selalu mendukungnya. Beberapa hari setelah kabar resmi kehamilan Lanita malam itu dan disambut sukacita oleh seluruh penghuni rumah, kini giliran Sharon yang tampak moodnya sedang turun. Sharon sedang berada di atas kasur. Rasa malas dan bosan sedang melanda dirinya. Tidak kuliah, tidak makan bahkan melongokkan kepala dari pintu kamar pun tidak. Dia hanya membolak-balikkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tak ingin melakukan apapun, bahkan tidur pun dia enggan. Bosan sekali.
Gerutu Sharon. Menatap lampu kristal di langit-langit kamar, angan Sharon melambung ke malam itu. Entah kebetulan macam apa tas pemberian dari Jas lupa dia bawa hingga saat dia kembali ke gazebo, dirinya mendengar ucapan Ustaz Ridwan pada Purgandi, kepala security yang sedang membereskan gazebo malam itu. "Maaf, Pak Pur, boleh saya tanya sesuatu?" tanya Ustaz Ridwan ramah. "Oh, boleh sekali, Ustaz. Mau tanya apa?" Purgandi menjawab dengan tak kalah sopan. Itu, apa lelaki muda yang bernama Jas adalah kekasih Nona Sharon?" tanya Ustaz Ridwan sedikit pelan. "Iya betul, Ustaz," jawab Purgandi. "Memang ada apa, ya?" Ustaz Ridwan tersenyum seraya menghela napas dalam. "Tidak apa-apa. Ya baguslah kalau memang mereka ada hubungan, semoga hubungannya disegerakan menuju halal. Tadinya saya berniat mencari pasangan hidup dan entah kenapa saya tertarik dengan Nona Shah. Tapi ternyata dirinya sudah berkasih-kasihan dengan lelaki yang bernama Josh. Tak apa, saya doakan segera berakhir di pelaminan." Tutur Ustaz Ridwan. Purgandi tertegun. Dia bingung hendak berkata apa. "Pertanyaan saya barusan apa bisa menjadi rahasia kita?" tanya Ustaz Ridwan. Purgandi mengangguk mantap. "Sangat bisa Ustaz. Saya cukup amanah, percayalah." Sharon yang saat itu bersembunyi di salah satu pohon dekat kolam ikan hias terhenyak mendengar ucapan Ustaz Ridwan. Ustaz tampan itu menginginkan dirinya? Apa tidak salah? Dirinya yang selalu berpakaian seksi, mengumbar aura dengan rambut tergerai bahkan terkesan angkuh dan selebor. Sejak mendengar ucapan Ustaz Ridwan itulah Sharon menjadi gelisah tak keruan, ditambah Jas sepertinya agak sedikit menghindar tanpa alasan yang jelas. Sharon bingung ingin bercerita pada siapa. Dulu, terkadang dia bercerita pada Dane. Sekarang dia canggung untuk bisa terlalu akrab dengan wanita yang sangat dia sayangi itu. Ingin cerita pada Lanita, Sharon tak ingin membuat Lanita ikut kepikiran apa yang membuatnya gelisah. Bingung tak jua menemukan peluru gundahnya, dia keluar kamar. Ingin mencari es krim yang selalu tersedia di lemari es Dimitri. "Dim, kenapa es krimmu habis?" tanya Sharon. "Dimakan anak-anak," jawab Dimitri kalem di areanya. Sharon menghela napas pasrah. Dia melangkah kembali ke kamar hendak membawa kunci mobil, dia ingin membeli banyak es krim sendirian. Setelah menyambar kunci mobil di atas meja rias, Sharon menuruni tangga menuju ruang tamu dengan tergesa-gesa dan setengah berlari menuju teras. Di teras, tanpa sengaja kakinya terpeleset di undakan tangga teras. Saat hendak terjatuh, tubuhnya berhasil ditopang seseorang. "Hati-hati jalannya, Nona Shah," ucap Ustaz Ridwan terdengar lembut di telinga Sharon. Namun tak lama dia pun mendengar suara yang sangat dia kenal memanggil namanya. "Sharon!" Sharon menoleh, Jas berdiri di halaman melihat tubuhnya ditopang Ustaz Ridwan tapi tampak seperti dua orang yang saling berpelukan. Sharon dan Ustaz Ridwan segera saling melepaskan diri. "Aku terpeleset barusan," kilah Sharon gugup. "Iya, benar. Maaf, saya hanya spontan menahan tubuh Nona Shah agar tidak jatuh," imbuh Ustaz Ridwan. Jas tak mengatakan apapun, dia tetap berdiri tanpa ekspresi. "Kamu ngapain sih bengong di situ? Nih, setirin mobil, aku mau es krim." Sharon tampak salah tingkah dan melempar kunci mobil pada Jas. Jas baru tersadar dan lalu mengangguk kaku tapi hormat pada Ustaz Ridwan. Dia mengekor langkah Sharon menuju carpot. "Andai belum memiliki calon pasangan, mungkin aku akan menyegerakan meminangmu. Tapi tidak elok rasanya merebut hatimu dari pria yang sudah lama menjadi kekasihmu." Ustaz Ridwan membatin dengan senyum tipis. Dia membalik badan, memasuki rumah Shawn Harmawangsa dengan perasaan campur aduk. S231. "Tadi aku beneran kepleset, kok?" ujar Sharon. "Ya, nggak beneran juga nggak apa-apa."
Jawab Josh. Aku nggak bohong. Lagian mas saya seorang ustaz melukin wanita yang bukan mahram, di ruang terbuka pula. Hanya itu sautan dari Josh. Sharon melirik Josh. Ekspresi Josh santai, tidak tampak gusar, kesal apalagi cemburu. Kenapa juga aku harus menjelaskan kejadian tadi padanya? Sharon membatin. Tapi Sharon kesal kenapa Josh tampak tenang saja. Andai Sharon tahu, perasaan Josh tidak sedang baik-baik saja. Ada gelepar cemburu yang merambat di pori-pori hati Josh. Dia hanya tak ingin menunjukkannya saja kali ini. Josh pernah sekali kalah dari Sean. Kalau kali ini dia kalah lagi untuk bisa memiliki Sharon, dia bingung harus bagaimana menata hatinya yang kini sudah mulai retak. Josh, kenapa diam saja? Tanya Sharon. Kita mau beli es krim kemana? Josh mengalihkan pembicaraan. Aku tanya kenapa kau diam saja? Aku nggak diem, loh. Dari tadi nyetir. Sahut Josh kalem. Bibir tebal Sharon maju karena kesal tak ada reaksi dari Josh. Beberapa hari kamu kemana? Pesan dan telepon dariku kamu abaikan? Tanya Sharon. Sedikit sibuk. Jawab Josh singkat. Sharon menaikkan sebelah cuping hidungnya. Jangan sok cool, gak pantes. Gerutu Sharon. Josh mengekeh. Ini mau beli es krim di mana? Minimarket terdekat. Jawab Sharon kembali tak peduli. Josh masuk ke parkiran minimarket dan menghentikan mobilnya. Tapi Sharon diam saja di mobil sambil bersidekap. Mau aku yang beliin? Tawar Josh. Jawab Sharon. Mau beli yang lain juga? Sharon menggeleng judes. Tanpa banyak bertanya lagi Josh turun hendak membelikan es krim. Josh sudah hafal varian es krim kesukaan Sharon jadi tidak perlu banyak pertanyaan. Josh kembali masuk mobil. Mau kemana lagi? Tanya Josh. Pulang. Oh, iya. Ada Ustaz Ridwan. Ya. Jadi pengen cepat-cepat pulang. Ucap Josh akhirnya. Sharon mendelik dengan tatapan menyeramkan. Hubungannya apa aku minta langsung pulang sama Ustaz Ridwan? Mendapat tatapan mengerikan dari Sharon adalah hal yang sangat biasa dari sejak dulu. Josh sama sekali tidak merasa gentar. Ya mungkin mau bercengkerama, berbincang santai seperti semalam. Sahut Josh. Kamu cemburu? Selidik Sharon. Sean Dharmawangsa adalah lelaki yang pertama kali aku cemburui. Tapi aku bisa apa melawan kehendak orang tuamu dulu? Kalau sekarang kamu ada hati pada Ustaz Ridwan, aku juga bisa apa? Jelas kalah telak. Ustaz belum bisa punya usaha mandiri, semua milik orang tuaku. Tutur Josh panjang lebar. Sharon tersenyum kecil. Ada perasaan senang ternyata Josh merasa cemburu. Kenapa kamu berpikir aku menyukai Ustaz Ridwan? Tanya Sharon. Aku pernah dengar percakapan Tante Denis dan Om Davin kalau kamu sering salah tingkah dan diam-diam memperhatikan Ustaz Ridwan saat Sisi dan Rangga belajar ngaji. Sharon terdiam. Dia mengakui dalam hati memang pada awalnya dia merasa ada yang aneh dengan perasaannya saat melihat Ustaz Ridwan. Kenapa diam? Tanya Josh. Buruan pulang, es krimnya keburu lumer. Kelit Sharon. Josh menurut, dia tidak bertanya atau membantah. Aku bukan suamimu, aku tak ada hak melarangmu menyukai lelaki lain. Sepanjang perjalanan pulang, Josh dan Sharon hanya diam, satu pun tak ada yang bersuara. Saat tiba di rumah, Sharon turun begitu saja tanpa mengatakan apapun. Tapi dia berbalik lagi. Kamu kesini mau ngapain? Tanya Sharon. Mau ketemu kamu lah. Jawab Josh. Oh, ya sudah. Sudah ketemu, kan? Sharon kembali berlalu dengan langkah ringan. Josh melajukan mobil Sharon ke kapot,
Setelahnya dia melangkah masuk rumah hendak memberikan kunci mobil Sharon pada siapa yang dia temui. Sayang sekali, Josh harus kembali berpapasan dengan Ustaz Ridwan di ruang tamu. "Sharonnya baru saja masuk," ujar Ustaz Ridwan. "Ya, tak apa-apa. Saya hanya mau memberikan kunci mobilnya. Saya permisi, Pak Ustaz." Josh berpamitan setelah meletakkan kunci mobil Sharon di atas meja. Josh kembali ke carport, masuk mobilnya lalu pulang. Di kamarnya Sharon hanya duduk termenung setelah menyimpan es krim di freezer. Pintu kamar diketuk. "Masuk," sahut Sharon. "Syah, dari pagi kamu belum makan?" Lanita menyembulkan kepala di balik pintu. Sharon menggeleng. "Ini udah sore, loh. Kamu puasa?" Tanya Lani lagi masih di depan pintu kamar Sharon. Sharon kembali menggeleng dengan wajah ditekuk berlapis-lapis. "Lagi gabut ya? Mikirin Pak Ustaz?" ledek Lanita. Sharon mengernyit. "Sini kamu." Sharon melambai. Lanita masuk, dia mengenakan dress hamil warna ungu. "Perut belum besar sudah pakai baju hamil, ya kedodoran," cibir Sharon. Lanita terkekeh. "Sean yang belikan. Katanya nggak apa-apa kegedean. Dia bilang aku makin seksi," kedip Lanita. Sharon memutar bola matanya malas. "Duduk," titah Sharon. Lanita duduk di tepi tempat tidur. "Sok tahu banget kamu bilang aku mikirin Pak Ustaz. Terus lagi mikirin siapa?" Sharon diam. "Mikirin siapa?" Lanita melempar bantal ke arah Sharon dengan gemas. "Itu Ustaz Ridwan di bawah nungguin," ledek Lanita lagi. "Ini Bumil kenapa jadi sotoh gini? Deh, siapa yang lagi mikirin dia, sih?" gerutu Sharon. "Bingung nentuin pilihan ya? Ustaz Ridwan apa Josh?" terka Lanita. "Enggak. Jangan dusta. Idih, siapa yang dusta?" Sharon cemberut. "Aku sama Josh nggak pacaran. Kok?" Lanita melongo. "Jadi kedekatan kalian selama ini apa? Hubungan tanpa status? Friend with benefit?" kikik Lanita. Kali ini Sharon yang melempar bantal pada Lanita. "Enak saja friend with benefit. Aku sampai detik ini masih prewi." Sharon mencebik. Lanita mengekeh tiada henti. Sharon kembali melempar bantal pada Lani. "Ih, dilarang melakukan kekerasan pada ibu hamil. Kalau Sean tahu, habis kamu, Syah!" Lanita membalas melempar guling. Jadilah kedua wanita itu saling melempar bantal guling. "Stop! Stop! Stop!" ujar Sharon. "Nanti dedek bayi keguncang-guncang." Sharon merasa khawatir. "Lah tiap malam juga keguncang-guncang sama bapaknya," kikik Lanita. Sharon melempar bantal lagi pada Lanita. "Ini terakhir, jangan dibalas," titahnya. "Aku mau telepon Josh." Sharon beranjak dari tempat tidur. "Halo, kamu di mana?" "Di jalan pulang," jawab Josh. "Siapa yang suruh kamu pulang?" Sharon bertanya judes. Tampak wajah Josh yang kebingungan di layar ponsel. "Balik lagi ke sini," titah Sharon. "Entar ganggu waktumu sama Ustaz Ridwan," elak Josh. "Balik ke sini atau kita nggak usah kenal lagi," ancam Sharon tidak main-main. "Oke." Panggilan tiba-tiba diakhiri. "Ih, mengesalkan malah dimatikan sepihak," gerutu Sharon. "Jangan judes-judesi jadi perempuan," kau tegur Lani. Sharon memutar bola mata malas. "Mana Sisi sama Rangga? Aku beli es krim banyak tadi."
Lagi di kamar Aleska belajar main piano. Jawab Lanita. Eyas sudah bisa main piano lagi? Sudah sembuh benar dia? Ya, makanya dia lagi main piano, latihan motorik tangan. Jawab Lani. Setengah jam kemudian Jas sudah kembali berada di rumah Lani, tapi belum sempat dia keluar dari mobil, Sharon sudah naik mobilnya. Ayo, kita jalan. Jalan kemana? Jas kembali memutar mobil keluar gerbang halaman rumah Lani. Jalan kemana saja, kamu kan selalu paling bisa buat bad mood aku balik dengan cepat. Kamu lagi bad mood? Bad mood kenapa? Tanya Jas. Entahlah. Sharon mematikan AC mobil lalu membuka jendela. Dia termangu melihat pemandangan di luar jendela. Kamu resah karena mikirin Ustaz Ridwan, ya? Sharon menoleh. Iya. Jas tersenyum. Resah kenapa? Sharon diam saja. Benar kamu menyukainya? Iya. Jawab Sharon. Jas kembali mesem. Kami nyaman ya dekat dengan seorang ustaz? Awalnya aku memang menyukainya, sejuk rasanya melihat pembawaannya yang santun dan selalu tenang. Jeda sesaat. Lalu setelah berjalannya waktu, kupikir rasa sukaku padanya hanyalah kekaguman sesaat. Memang sih, merasa nyaman berbincang dengannya, tapi tetap saja aku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Jas mengernyit. Maksudmu? Tetap saja rasa nyamanku saat bersama Ustaz Ridwan tak bisa mengalahkan rasa nyamanku saat bersamamu. Jas menoleh pada Sharon sembari menunjuk dirinya sendiri. Ya, denganmu aku bisa terbahak tanpa takut dibilang anak gadis kok ketawanya gitu. Denganmu aku bisa marah-marah atau pergi kemanapun meski belum mandi. Lain halnya dengan Ustaz, aku harus selalu tampil wangi dan harus menjaga sikap. Ya bagus, dong. Itu namanya membawa perubahan positif untukmu, Syah. Ujar Jas. Sharon menggeleng. Bersamamu pun aku bisa berlaku positif sesuai situasi dan kondisi. Tapi saat berdua, aku tetap bisa menjadi diriku sendiri. Bisa dekil-dekilan, bisa clubbing sepuasnya, atau mungkin mendadak insyaf dan sholat berjamaah lalu kita clubbing lagi. Apa saja suka-suka kita sepanjang masih dalam koridor aman. Tutur Sharon. Untuk sesaat perasaan Jas melambung dengan ucapan Sharon. Aku bisa menunjukkan sisi terjelekku saat bersamamu, Jas. Ucap Sharon lirih. Dan itu terasa nyaman bagiku. Imbuhnya. Jadi apa hari ini kita resmi pacaran? Tanya Jas akhirnya. Sharon mengangguk seraya berpangku tangan menatap keluar jendela. Yes, aku bisa klaim dirimu sebagai calon istriku di depan siapapun dan mengenalkan sahabat lamaku sebagai calon istri pada mama dan papaku. Sharon mengangguk lagi. Jas senang bukan main. Maaf, Pak Ustaz, kudoakan dirimu menemukan pendamping hidup yang lebih baik di luar sana. Aku yakin, Tuhan pasti sudah mempersiapkannya untukmu. Dari awal Sharon adalah milikku dan akan tetap jadi milikku. Jas berceloteh riang dalam